Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Luluh Handayani dalam Top News Selasa 26 Mei 2026. Berita pertama, Wakil Kepala BGN ungkap modus penipuan jual beli titik SPPG. Selanjutnya usai bahas revisi Undang-Undang Polri, Menteri Supratman langsung pergi disebut dipanggil Big Boss. Wakil Badan Gizi Nasional BGN, Sony Sanjaya, mengaku sering mendatangi Bareskrim Polri terkait kasus jual beli dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dilakukan oleh oknum yang mengaku petugas SPPG. Sony mengatakan sudah banyak korban penipuan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Sony menjelaskan modus para pelaku adalah mengajukan titik SPPG. Kemudian jika sudah mendapatkan ID SPPG, maka ID tersebut akan ditawarkan pada orang lain. Para pelaku mengaku mendapatkan ID tersebut dari pihak BGN. Jika sudah mendapatkan pembeli, para pelaku kemudian menawarkan harga hingga 200 juta rupiah. Sony menegaskan, proses pengusulan atau pengajuan titik-titik SPPG dilakukan secara online. Kemudian panitia di pusat akan melakukan verifikasi administrasi dan tidak dipungut biaya. Ya, jadi memang beberapa waktu ini saya mendatangi Polda, Polres, ya, sehubungan dengan banyaknya laporan-laporan dari korban-korban penipuan oknum-oknum yang mengatasnamakan BGN atau tidak mengatasnamakan BGN, dia menguangkan titik-titik yang diajukan untuk SPPG. Satu kasus yang ditangani Polda Jabar, alhamdulillah tersangkanya sudah ditangkap. Kemudian kemarin saya juga ke Polresta Barelang, ada satu kasus, dan kemungkinan akan mengembang menjadi beberapa kasus, dan juga di Lombok Timur juga ada. Bahkan saya mendengar informasi, hari ini juga akan ada pengunjuk rasa dari korban-korban penipuan datang ke BGN. Ya kami harus tampung dulu, kami harus tahu bagaimana ceritanya, kemudian tentu apabila memang itu merupakan ranah pidana, kami akan anjurkan kepada para korban melapor langsung ke kepolisian, ke Polres maupun ke Polda. Tapi saat ini sudah ada berapa laporan yang masuk ke BGN? Oh, bahkan kemarin saya tahu di Bareskrim sendiri ditangani juga itu LP, ya. Kasusnya sudah banyak mereka yang melakukan itu, tapi yang muncul yang baru saya ketahui itu baru 5 ya, baru 5 kejadian. Tapi tidak menutup kemungkinan ini. Dan memang saya himbau kepada seluruh masyarakat bahwa proses pengusulan atau pengajuan titik-titik SPPG itu dilakukan secara online. Secara online, panitia di pusat itu melakukan verifikasi administrasi, kemudian SPPI yang ditugaskan di lapangan melakukan survei lapangan, dan di sana tidak dipungut biaya. Nah, modus yang biasanya mereka mengajukan titik, kemudian mendapatkan ID. Setelah mendapatkan ID SPPG, ID ini kemudian ditawarkan kepada orang-orang, atau dia bisa mengatakan dulu, biasanya dia menawarkan jasa, mau daftar enggak? Saya udah ada channel tuh di BGN gitu kan. Nah, kemudian berapa? Sekian. Baru kemudian nih ID-nya sudah ada. Nah ya, nah, itu nilainya rata-rata antara 50 sampai 200 juta. Saya pegang bukti-bukti, bukan hanya orang-orang tidak dikenal, ada orang juga yang ya satu organisasi ini sedang saya perdalam, satu organisasi keterlibatannya apa gitu kan ya, sampai ada bukti transfernya kepada si A, judulnya untuk SPPG di sini, ada ID-nya. Nah ini saya akan tanyakan dan saya akan mintakan pertanggungjawaban. Jangan sampai dengan itu menjual nama BGN. Komisi 3 DPR menggelar rapat terkait RUU Polri bersama sejumlah menteri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 25 Mei 2026. Dalam rapat, DPR juga memanggil Menteri Keuangan Purbayoudi Sadewa hingga Menteri Hukum Supratman Andi. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyatakan saat ini proses pembahasan akan dilanjutkan ke pembentukan panja. Menteri Supratman lanjutnya akan menemui Big Boss usai rapat tersebut. Untuk berkonsultasi, membahas terkait dengan rancangan undang-undang ini. Sekali lagi, mohon waktu dan pada saatnya kami akan sampaikan dimnya untuk masa persidangan berikutnya.
Demikian pandangan Presiden kami sampaikan. Besar harapan kami kiranya rancangan undang-undang dapat dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI sesuai dengan tahapan pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas segala perhatian dan kerjasama dari pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Ya. Pak Mahfud juga balik itu. Ya, rekan-rekan, ini kan pasal hanya perubahan, undang-undang perubahan. Tidak seperti KUHP kemarin yang kita bikin dari awal atau perampasan aset yang bikin dari awal ratusan pasal. Nggak apa-apa, saya dengar juga Pak Menteri dipanggil Big Boss hari ini ya, menghadap soal ini juga kan. Ya kan, perlu supaya nanti Pak Menterinya nggak offside nanti dia. Kalau bikin dim tanpa konsultasi bahaya. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.